Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Selamat berjumpa. Kali ini topik kuliah kita yaitu tentang good governance. Perlu kita pahami bersama, perkembangan globalisasi yang begitu pesat menuntut perubahan terhadap birokrasi pemerintahan. Nah, good governance, konsep good governance itu bertujuan bagaimana mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik. Oke, saudara-saudara mahasiswa, kita coba lihat tentang konsep good governance ini. Nah, yang perlu kita pahami, perkembangan globalisasi ini menuntut adanya reformasi birokrasi, menuntut tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi tidak bisa tata kelola pemerintahan itu apa adanya, seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 50-an misalkan, atau tahun 40-an atau 60 70-an. Nah, good governance ini di Indonesia mulai dikenal itu kira-kira tahun 1990-an. Mulai para sarjana memahami dan mempelajari tentang konsep good governance. Nah, oleh karena itu di Indonesia kapan mulai diterapkan good governance? Nah, pertanyaan kita yang prinsip pada topik kuliah ini yaitu pertama, apa sih yang dimaksud dengan good governance? Apa sih paradigma good governance ini? Lalu seperti apa penerapan good governance di negara Republik Indonesia? Lalu supaya birokrasi atau kelola pemerintahan ini baik, ada namanya prinsip good governance. Nah, untuk mewujudkan good governance ini, maka prinsip-prinsip ini semuanya harus terlaksana. Jangan sampai ada salah satu dari prinsip good governance ini tidak terlaksana. Oke, saudara-saudara mahasiswa, kita coba lihat ya. Apa sih paradigma? Nah, kalau kita berbicara paradigma, orang apa sih yang dimaksudkan paradigma ya? Nah, saudara-saudara, mungkin para ahli, para sarjana telah banyak berbicara apa sih konsep paradigma ini. Nah, kalau kita lihat, sebetulnya paradigma itu yaitu cara pandang ya, cara pandang kita terhadap suatu persoalan, terhadap suatu masalah. Nah, oleh karena itu paradigma good governance, bagaimana good governance itu melihat sebuah masalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu yang kita coba lihat. Itu yang dimaksud dengan paradigma good governance. Nah, orang nyebutnya paradigma ini seperti peta jalan atau seperti kompas. Itulah paradigma, membawa orang ke arah atau menunjukkan orang ke tujuan yang ingin dicapainya. Itu kompas kan. Misalkan gini, kita sesat di jalan, atau kita sesat di tengah hutan rimba kan. Nah, kalau sekarang ini kompas ini orang bilangnya Google Map kan. Nah, Google Map itu ibarat gitulah kan, sebagai petunjuk. Nah, itu kompas membawa kita, menunjukkan kita ke arah yang ingin kita capai. Ya, kita perlu menyamakan paradigma kita di awal pertemuan ini, saudara-saudara. Satu lagi misalnya kan, paradigma itu cara memandang sesuatu atau point of view. Jadi kerangka pikir kita terhadap sesuatu. Nah, itu yang paradigma ya, saudara-saudara. Nah, pada awal pertemuan ini kita perlu menyamakan atau menyatukan persepsi kita tentang paradigma. Oke, saudara-saudara semuanya. Nah, pertanyaan sekarang. Nah, sekarang kita coba pahami. Apa sih itu good governance? Nah, kapan munculnya kajian good governance ini? Nah, saya coba melihat ini. Saya coba mengutip ini dari World Bank atau Bank Dunia. Dia mengatakan bahwa good governance itu adalah
cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya, baik sumber daya sosial, sumber daya ekonomi, atau pengembangan masyarakat. Nah, itu menurut atau World Bank tadi. Nah, coba kita lihat dari pendapat yang lain, misalkan. Nah, good governance menurut UNDP atau United National Development Planning. Nah, dia mengatakan bahwa good governance itu adalah praktek penerapan kewenangan dalam berbagai urusan, atau juga penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Itu menurut UNDP. Nah, coba kita simpulkan. Sebetulnya banyak sih pendapat para sarjana-sarjana yang lain. Namun kita simpulkan saja. Saudara bisa, untuk lengkapnya saudara juga bisa baca di artikel yang saya kirimkan ke link di kelas room kita. Nah, nanti saya telah mengirimkan artikel pada saudara, dan artikel itu bisa saudara baca-baca nanti lebih lengkapnya. Nah, sekarang kita coba simpulkan apa itu good governance. Nah, sebetulnya good governance itu sebagai sebuah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga yang mengatur sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Nah, intinya ya, praktek tata cara pemerintah dalam mengelola sumber daya. Nah, nanti di dalam pemerintahan, nah, praktek ini emang diterapkan. Bisa jadi pemerintah itu tidak menerapkan good governance dalam mengelola sumber daya. Jadi seenaknya saja bekerja, kan? Bekerja itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan rakyat. Nah, itu ya. Jadi bisa jadi mereka bekerja, rakyat dirugikan. Itu makanya itu perlu butuh good governance ini. Nah, secara umum kita coba simpulkan, yaitu good governance adalah suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaan melibatkan berbagai stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntability, transparan, responsif, efektivitas, efisiensi, dan berbagai macam. Nah, semuanya itu harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip good governance. Jadi pembuatan keputusan harus melibatkan berbagai stakeholder. Ya, kita ulang ya saudara-saudara semuanya. Kesimpulan good governance itu kita coba simpulkan ya. Satu proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai stakeholder dengan mengacu kepada prinsip-prinsip good governance. Nah, setelah ini akan kita lihat apa sih sebetulnya prinsip-prinsip good governance ini. Nah, stakeholdernya siapa saja? Nah, stakeholdernya di sini nanti kita juga jelaskan, tapi saya perlu menggarisbawahi stakeholdernya itu ada 3 pihak sebetulnya. 3 pihak stakeholder. Pertama itu state, negara. Yang kedua kelompok bisnis atau swasta, sektor swasta, dan ketiga stakeholdernya masyarakat atau civil society. Nah, kelompok masyarakat ini ada wartawan, ada media, ada NGO, dan memang ada masyarakat biasa. Nah, ketiga kelompok ini bermusyawarah untuk membuat sebuah keputusan dalam pengelolaan negara ini. Baik, saudara, kita coba lihat kepada poin berikutnya ya. Sebetulnya saudara-saudara, ada istilah lain juga, ada istilahnya lain, good government, apa lagi?
clean government. Nah, semuanya itu definisinya dengan good governance ini masih saling debatable, masih diperdebatkan. Jadi saudara-saudara mahasiswa jangan kaku terhadap definisi itu apa sih. Yang penting kita memahami konsepnya good governance ini. Kalau good government kan pemerintahan yang baik, clean government kan pemerintahan yang bersih. Clean dan good mana yang lebih Sebenarnya bersih dulu kan, karena clean dulu baru good kan, setelah bersih baru kan muncul good government. Nah, ini akan kita coba bahas pada materi berikutnya, kita dalami ini pada sesi mata kuliah pada semester depan atau semester berikutnya, saudara-saudara mahasiswa. Nah, perlu coba kita lihat ini. Muncul pertanyaan, kenapa perlu pemerintahan yang baik? Pertanyaannya ya. Atau kenapa perlu diterapkan good government? Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Tentu ada sebab musababnya, ada penyebabnya. Ya, penyebabnya secara umum ya adanya bad government atau ada pemerintahan yang buruk. Itu ya penyebabnya ya. Ada pemerintahan yang buruk sehingga dibutuhkan pemerintahan yang baik. Nah, contoh ya, pemerintahan yang buruk itu tidak adanya pemisahan yang jelas sumber daya milik rakyat dengan sumber daya milik pribadi. Nah, itu ya contohnya. Yang kedua, tidak ada aturan yang jelas dan pemerintah tidak kondusif dalam perencanaan pembangunan atau dalam pembangunan. Nah, tidak kondusif ini artinya tidak lancar, pembangunan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat. Nah, kan ada juga kan pemerintah membuat proyek, tapi setelah proyek itu selesai, rakyat tidak membutuhkan proyek itu. Nah, ini maksudnya sikap pemerintah yang tidak kondusif dalam pembangunan. Ya, ributlah dalam pembangunan itu. Kemudian munculnya regulasi yang berlebihan atau regulasi yang tidak dibutuhkan atau overlap aturan itu, sehingga akibatnya ekonomi susah. Kenapa ekonomi susah? Misalkan begini, orang mau berurusan di pemerintahan, tapi karena aturannya panjang, aturannya banyak, jadi berbelit-belit urusan itu. Untuk hanya sebuah persoalan yang kecil, akhirnya bisa lama diselesaikan. Nah, ini mengakibatkan ekonomi tinggi. Misalnya begini, saudara-saudara semuanya, karena regulasi yang panjang ini, yang urusan yang berbelit-belit ini, yang akhirnya mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Misalnya begini, ketika masyarakat berurusan di kantor pemerintahan, semestinya urusan itu bisa diselesaikan 1 jam, bisa diselesaikan 15 menit, bisa diselesaikan 30 menit, atau bisa diselesaikan dalam 1 jam atau 2 jam. Ya, bisa diselesaikan dalam 1 jam atau 2 jam dalam satu urusan di kantor pemerintahan. Tetapi karena aturannya panjang dan berbelit-belit, jadi tidak selesai pada hari itu urusan masyarakat. Akhirnya apa? Besoknya masyarakat harus kembali lagi untuk berurusan hal yang sama di kantor yang sama. Nah, ini coba bayangkan berapa biaya yang dihabiskan oleh masyarakat tersebut untuk berurusan hal yang semestinya kecil dan bisa diselesaikan dalam waktu sebentar, tapi mereka harus kembali pada esok hari. Tentu dia membutuhkan biaya lagi, waktunya terbuang kan. Nah, ini yang dibutuhkan. Hal-hal seperti ini yang harus dihilangkan. Nah, pada konsep good governance semestinya hal ini tidak terjadi lagi. Semuanya sudah ditata dengan baik.
Berikutnya, hal yang buruk ya, saudara-saudara semuanya. Prioritas pembangunan tidak konsisten. Jadi apa yang harus diprioritaskan, apa yang harus didahulukan, dan apa harus ditunda tidak konsisten. Nah, ini yang kemudian tentu dalam pembangunan ini, agar pembangunan ini diterima oleh masyarakat, tentu dalam perencanaannya pemerintah sudah sejokianya atau sudah sebaiknya melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerahnya. Nah, dalam prinsip good governance, masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Oke ya. Tapi dalam konsep bad governance ini atau pemerintahan yang buruk ini, ya masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan. Akhirnya pembangunan selesai, pembangunan itu tidak bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tersebut. Selanjutnya kita coba lihat bad governance berikutnya. Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Jadi ibaratnya nih, pemerintah diam-diam lalu lahir keputusan, lahir kebijakan. Ini bad, ini buruk. Tengah malam lahirlah keputusan, tengah malam keluarlah kebijakan, tengah malam ketok palu pemerintah. Nah, ini yang seperti ini kan dianggap tidak transparan seperti ini. Oleh karena itu, good governance ini berusaha menghilangkan praktek-praktek yang seperti ini. Masyarakat harus tahu keputusan apa yang akan dibuat oleh pemerintah, sehingga ketika keputusan itu lahir atau muncul, masyarakat bisa menerima. Tidak terjadi demo lagi kan, tidak terjadi demo besar-besaran karena penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dalam mengambil keputusan sangat penting. Kemudian berikutnya, bergulirnya reformasi tahun 9798 itu di Indonesia ya, dengan tuntutan demokrasi dan transparansi di anggaran pemerintahan. Ini kan bergulir reformasi tahun 97-98, tuntutannya yaitu demokrasi dan transparansi pemerintahan. Kemudian masyarakat meminta atau masyarakat menuntut agar praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pembangunan itu hilang. Nah, lahirlah Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian, agar good governance ini menjadi kenyataan, dibutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak kepentingan. Seperti tadi, state, negara, masyarakat atau civil society, dan kelompok swasta atau bisnis. Nah, seperti kita tahu bahwa konsep globalisasi ini merupakan isu global yang dipengaruhi oleh perkembangan global. Oke, saudara-saudara semuanya, kita lanjut lagi ya. Kita ingin melihat apa sih sebetulnya prinsip good governance. Nah, katanya kalau mau mewujudkan pemerintahan yang baik itu atau mau terwujudnya good governance itu, maka birokrasi yang ada di pemerintahan harus menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut. Nah, apa prinsip governance itu? Ya, kita coba lihat. Kalau dari UNDP tahun 1997, kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2000. Nah, kita melihat dua poin ini ya. Kita coba lihat yang prinsip-prinsip good governance ini dari pendapatnya UNDP. Pertama itu, dalam pemerintahan itu dibutuhkan partisipasi masyarakat, partisipasi warga. Nah, kita garis bawah lagi ya, partisipasi. Jadi masyarakat perlu memberikan suaranya, perlu memberikan pendapatnya, baik dalam hal pembangunan
maupun dalam hal ekonomi, apalagi dalam hal politik. Jadi masyarakat harus terlibat dalam hal ini dan dalam hukum juga. Nah, misalnya begini, dalam pembangunan semestinya partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu, misalkan sudah ada musrembang, musyawarah rembuk warga, baik di tingkat desa atau kelurahan, kemudian dan juga tingkat kecamatan. Nah, artinya apa?